Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Alia. Dulu, aku selalu percaya pada satu hal. Kalau rumah tangga dibangun dengan kejujuran, maka badai sebesar apapun pasti bisa dilewati bersama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa justru kebohongan kecil yang terus diulang setiap hari akan menghancurkan semua kepercayaan yang kubangun selama 6 tahun pernikahan. Suamiku bernama Rizal. Di mata semua orang, ia adalah suami yang baik, rajin bekerja, ramah kepada tetangga, tidak pernah berbicara kasar. Kalau ada acara keluarga, ia selalu hadir. Karena itu, tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa Rizal sedang menyembunyikan sesuatu. 2 tahun terakhir, Rizal mendapat jabatan baru di kantornya. Ia mengatakan tanggung jawabnya semakin besar. Sejak saat itu, ia mulai sering pulang larut malam, kadang pukul 11, kadang lewat tengah malam. Bahkan beberapa kali baru tiba di rumah menjelang subuh. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Maaf ya, aku lembur. Aku hanya tersenyum. Enggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Aku percaya sepenuhnya. Aku tidak pernah menuntut banyak. Kalau Rizal pulang malam, aku selalu menyisakan makan malam hangat. Kalau ia terlihat lelah, aku memijat pundaknya. Aku berpikir, sebagai istri, tugasku adalah mendukung suami, bukan menambah bebannya dengan rasa curiga. Namun, beberapa bulan kemudian, ada perubahan yang mulai mengusik pikiranku. Rizal kini lebih sering tersenyum sendiri saat melihat ponselnya. Kalau ada pesan masuk, ia langsung membalik layar. Bahkan ponselnya kini selalu dibawa ke kamar mandi. Hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah berprasangka. Suatu malam, Rizal kembali pulang hampir pukul 2 dini hari. Saat membuka pintu, aku mencium aroma parfum perempuan yang sangat kuat dari bajunya. Bukan parfumku. Aku cukup hafal aroma yang kupakai setiap hari. Aku bertanya pelan. Mas? Iya? Kamu habis ketemu klien perempuan? Rizal terlihat sedikit gugup. Ah? Iya? Tadi meeting sama beberapa klien. Aku hanya mengangguk. Namun, untuk pertama kalinya, jawaban itu terasa tidak meyakinkan. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Rizal mulai sering membeli baju baru, memakai parfum baru, lebih memperhatikan penampilannya. Bahkan olahraga yang dulu jarang ia lakukan, kini menjadi rutinitas. Aku mencoba bercanda. Wah, suamiku makin ganteng. Rizal hanya tertawa kecil. Iya dong. Biar tetap semangat kerja. Aku ikut tersenyum. Padahal, di dalam hati mulai tumbuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, aku sedang membereskan ruang tamu. Tiba-tiba ponsel Rizal yang tertinggal di atas meja berbunyi. Aku sama sekali tidak berniat membuka. Namun layarnya menyala karena ada notifikasi. Yang membuatku terdiam, bukan isi pesannya, melainkan nama pengirimnya. Maya Hatime II. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Sebelum sempat kulihat lebih jelas, Rizal keluar dari kamar mandi. Dengan cepat ia mengambil ponselnya. Lalu tersenyum canggung. Itu teman kantor? Aku hanya mengangguk. Namun sejak saat itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Seminggu kemudian, Rizal kembali berkata, maaf ya, malam ini aku lembur lagi. Aku mengangguk seperti biasa. Namun entah kenapa, malam itu, hatiku mengatakan sesuatu yang berbeda. Setelah Rizal pergi, aku mengambil jaket, mengunci pintu rumah, lalu diam-diam mengikuti mobilnya dari kejauhan. Aku belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawaku melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh kepercayaanku. Di sebuah parkiran yang sepi, aku melihat suamiku turun dari mobil, lalu memeluk erat seorang wanita yang bukan istrinya. Aku mematikan mesin motorku beberapa puluh meter dari tempat mobil Rizal berhenti. Lampu jalan di area parkiran itu redup. Suasananya sepi. Hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali melintas. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku terus berdoa. Ya, semoga aku hanya salah paham. Aku masih berharap semua ini memiliki penjelasan yang masuk akal. Dari balik deretan mobil, aku melihat Rizal keluar lebih dulu. Beberapa detik kemudian, seorang wanita turun dari mobil lain. Usianya mungkin sekitar 30 tahunan. Berpenampilan rapi, mengenakan blazer krem dan rok hitam. Ia berjalan menghampiri Rizal sambil tersenyum. Jantungku mulai berdegup semakin cepat.
Tanpa ragu, Rizal membuka kedua tangannya. Wanita itu langsung masuk ke dalam pelukannya. Pelukan itu bukan pelukan rekan kerja. Bukan pelukan basa-basi. Mereka saling memeluk cukup lama. Seolah dua orang yang sangat merindukan satu sama lain. Duniaku seakan berhenti berputar. Air mataku langsung mengalir. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berlari. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghampiri mereka saat itu juga. Namun kakiku terasa sangat berat. Aku hanya mampu berdiri mematung. Melihat suami yang setiap malam berkata sedang lembur, ternyata menghabiskan waktunya bersama perempuan lain. Tak lama kemudian, mereka berjalan memasuki sebuah hotel. Aku masih berdiri di tempat. Tubuhku terasa lemas. Semua pertanyaan yang selama ini kusimpan, kini seolah telah menemukan jawabannya. Lembur, rapat, meeting, klien. Semuanya terdengar seperti kebohongan yang sudah dipersiapkan dengan rapi. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengangkat ponselku. Dari kejauhan, aku memotret momen ketika Rizal merangkul wanita itu sebelum memasuki lobi hotel. Aku tidak melakukannya untuk membalas dendam. Aku melakukannya karena aku tahu, kalau suatu hari nanti Rizal menyangkal, aku membutuhkan bukti. Sepanjang perjalanan pulang, aku menangis tanpa suara. Aku tidak tahu bagaimana bisa menyetir motor sampai rumah. Yang kuingat, hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Aku lembur. Ternyata, kalimat itu telah menjadi alasan yang ia gunakan berkali-kali untuk mengkhianatiku. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu dalam keadaan gelap. Aku membuka kembali foto yang baru kuambil. Di layar ponsel, terlihat jelas Rizal memeluk wanita itu. Tidak mungkin lagi aku menganggap semuanya hanya salah paham. Air mataku kembali jatuh. 6 tahun pernikahan. Ratusan doa. Ribuan pengorbanan. Tengah, masih belum cukup membuat suamiku setia. Pukul 2:30, suara mobil Rizal terdengar memasuki halaman. Aku buru-buru menghapus jejak air mata. Lalu berpura-pura baru bangun tidur. Rizal masuk sambil tersenyum. Maaf ya. Lemburnya molor. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Seseorang ternyata bisa berbohong dengan wajah yang begitu tenang. Aku hanya menjawab singkat, enggak apa-apa. Rizal menghampiriku. Bantu ambilin minum dong. Aku bangkit menuju dapur. Saat gelas kuberikan, aku kembali mencium aroma parfum wanita yang sama. Masih sangat jelas. Masih menempel di kemejanya. Aku memejamkan mata. Berusaha menahan diri agar tidak menangis di depannya. Malam itu, saat Rizal sudah tertidur lelap, aku kembali melihat foto di ponselku. Lalu kuperbesar gambar itu. Saat itulah, aku menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat. Wanita yang dipeluk Rizal ternyata mengenakan sebuah cincin. Cincin itu sangat mirip dengan cincin yang pernah kubelikan untuk Rizal sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Dadaku kembali sesak. Namun ada hal lain yang lebih mengejutkan. Di latar belakang foto, terlihat sebuah papan kecil bertuliskan nama ruang acara hotel. Di bawahnya tertulis, Private Wedding Consultation. Aku langsung membeku. Kalau benar itu ruang konsultasi pernikahan, lalu, apa yang sebenarnya sedang direncanakan Rizal bersama wanita itu? Dan mengapa? Perasaanku mengatakan bahwa pengkhianatan ini ternyata jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Aku terus menatap foto itu. Tanganku gemetar. Ku perbesar gambar sedikit demi sedikit. Tulisan di belakang mereka kini terlihat semakin jelas. Private Wedding Consultation, lantai 3. Dadaku terasa sesak. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka hanya melewati ruangan itu. Mungkin ada acara lain. Mungkin aku terlalu jauh menyimpulkan. Namun, hatiku terus mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan Rizal. Malam itu aku tidak tidur. Sedangkan di sampingku, Rizal terlelap begitu nyenyak. Sesekali ia tersenyum dalam tidurnya. Melihat wajahnya, aku teringat saat kami baru menikah. Dulu, setiap pulang kerja ia selalu mencariku lebih dulu. Ia sering membawa makanan favoritku. Kalau aku sakit, ia rela begadang menjagaku. Aku tidak tahu di mana laki-laki itu sekarang. Yang ada di sampingku hanyalah seseorang yang pandai menyembunyikan kebohongan. Keesokan paginya, Rizal bersikap seperti biasa. Ia sarapan, bercanda, bahkan sempat mencium keningku sebelum berangkat kerja. Aku berangkat ya. Iya? Hari ini mungkin pulang malam lagi. Aku tersenyum tipis. Hati-hati. Begitu pintu rumah tertutup, air mataku langsung jatuh. Aku tidak sanggup lagi mendengar kata,
lembur. Siang harinya, aku menghubungi sahabatku, Nina. Ia adalah orang yang paling mengenalku sejak kuliah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Begitu melihat wajahku, Nina langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Aku menyerahkan ponselku. Ia melihat foto yang kuambil semalam. Wajahnya langsung berubah. "Ya? Oh ya? Kamu yakin itu Rizal?" Aku mengangguk pelan. "Aku melihat sendiri." Setelah mendengar seluruh ceritaku, Nina berkata, "Jangan langsung konfrontasi. Kumpulkan bukti dulu." Aku menghela napas. Aku capek. Aku cuma pengen tahu, kenapa dia melakukan ini. Nina menggenggam tanganku. Kalau memang dia bersalah, biarkan dia tidak punya ruang untuk berbohong. Aku mengangguk. Aku tahu, aku harus kuat. 2 hari kemudian, kesempatan itu datang. Rizal lupa membawa laptop kerjanya. Ia meneleponku. "Sayang." "Iya? Laptopku ketinggalan. Bisa tolong antar ke kantor?" "Tentu." Aku langsung berangkat. Sesampainya di kantor, resepsionis berkata, "Maaf, Bu. Pak Rizal sedang keluar." "Keluar?" "Iya. Katanya ada meeting di luar." Aku menyerahkan laptop itu. Namun sebelum pulang, aku melihat jadwal rapat perusahaan yang terpajang di papan informasi. Aku memperhatikan nama Rizal. Hari itu, tidak ada satupun jadwal meeting di luar kantor. Jantungku kembali berdegup. Kalau begitu, ia sedang pergi kemana? Aku memutuskan menunggu dari kejauhan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil Rizal keluar dari area parkir kantor. Aku kembali mengikutinya. Kali ini, mobil itu tidak menuju hotel, melainkan berhenti di sebuah kafe yang cukup sepi. Tak lama kemudian, wanita yang sama datang. Mereka duduk berhadapan, tertawa, berbicara sangat akrab. Beberapa kali, Rizal menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Aku kembali mengambil beberapa foto. Hatiku semakin hancur. Saat hendak pulang, aku tanpa sengaja melihat sebuah map terjatuh dari tangan wanita itu. Rizal buru-buru mengambilnya. Saat map itu terbuka, beberapa lembar dokumen berserakan. Dari kejauhan, aku hanya sempat membaca satu bagian yang terlihat jelas. Formulir pendaftaran pernikahan. Napas seolah berhenti. Tanganku langsung dingin. Aku tidak lagi sekadar mencurigai perselingkuhan. Kini, aku mulai percaya. Suamiku benar-benar sedang merencanakan kehidupan baru bersama perempuan lain. Sementara aku masih berada di rumah, menunggunya pulang setiap malam dengan alasan lembur. Aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan menangis di hadapannya. Aku akan membiarkan Rizal terus berbohong. Sampai tiba saatnya, semua kebohongan itu kubuka dengan bukti yang tidak bisa lagi ia bantah. Sejak hari itu, aku tidak lagi bertanya kepada Rizal. Aku tidak lagi menanyakan mengapa ia pulang larut. Tidak lagi bertanya siapa yang menghubunginya. Tidak lagi memeriksa alasan-alasannya. Aku hanya mengamati. Karena aku sadar, orang yang sedang berbohong biasanya akan terus menciptakan kebohongan baru. Dan setiap kebohongan pasti meninggalkan jejak. Rizal justru terlihat semakin tenang. Mungkin ia mengira aku tidak mengetahui apapun. Malam itu ia kembali berkata, "Sayang." "Iya? Minggu depan aku ada perjalanan dinas." "Berapa hari?" 3 hari. Aku mengangguk pelan. "Oh, semoga lancar." Ia tersenyum lega. Sama sekali tidak menyadari bahwa aku sudah tidak lagi mempercayai satupun ucapannya. Setelah Rizal berangkat kerja, aku kembali membuka foto-foto yang kuambil. Pelukan di parkiran hotel, pertemuan di kafe, dokumen bertuliskan formulir pendaftaran pernikahan. Semua kusimpan dalam satu folder. Aku bahkan mencetak beberapa foto sebagai cadangan. Aku tidak ingin kehilangan bukti jika suatu saat ponselku rusak. Sore harinya, Nina menelepon. "Ayah?" "Iya. Aku coba cari informasi soal wanita itu." "Gimana?" "Namanya Maya." Jantungku langsung berdegup. Ia bekerja di perusahaan yang sering menjadi rekanan kantor Rizal. Aku memejamkan mata. Alasan, bertemu klien, memang ada benarnya. Hanya hubungan mereka ternyata jauh melampaui urusan pekerjaan. Nina melanjutkan, "Ada satu hal lagi." "Apa?" "Temanku mengenal Maya." Katanya, Maya mengira Rizal masih lajang. Aku langsung terdiam. "Apa?" "Iya. Rizal mengaku belum pernah menikah." Air mataku kembali jatuh. Bukan hanya aku yang dibohongi.
Perempuan itu pun tampaknya hidup dalam kebohongan yang sama. Beberapa hari kemudian, Rizal benar-benar berangkat dengan alasan perjalanan dinas. Aku mengantarnya sampai depan rumah. Hati-hati ya. Iya. Doain semoga urusannya cepat selesai. Aku hanya mengangguk. Begitu mobilnya menghilang, aku langsung menghubungi Nina. Kita berangkat. Berdasarkan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Rizal ternyata tidak pergi keluar kota. Ia justru menuju sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Aku dan Nina tiba sekitar 1 jam kemudian. Di depan gedung, terpasang papan kecil bertuliskan, "Acara lamaran keluarga." Aku mulai merasa tidak enak. Mobil Rizal terparkir di halaman. Aku mengenali nomor polisinya. Tanganku kembali gemetar. Kami masuk perlahan. Pintu aula sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku melihat Rizal duduk berdampingan dengan Maya. Di hadapan mereka, 2 keluarga sedang berbincang. Ada hidangan, ada seserahan, dan di meja depan, terlihat beberapa kotak cincin. Salah seorang yang tampaknya orang tua Maya berkata, "Kalau begitu, kita sepakati akad nikah dilaksanakan bulan depan." Semua orang tersenyum, termasuk Rizal. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Laki-laki yang masih sah menjadi suamiku sedang membicarakan tanggal pernikahan dengan perempuan lain. Aku hampir membuka pintu saat itu juga. Namun Nina menahan lenganku. "Jangan sekarang." "Kenapa? Kamu belum tahu? Apakah keluarga perempuan itu juga sedang dibohongi?" Aku menarik napas panjang. Nina benar. Kalau aku masuk sekarang dengan emosi, bisa saja semua orang menganggapku sedang membuat keributan. Aku harus datang dengan bukti, bukan dengan amarah. Saat hendak pergi, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin terkejut. Rizal mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil, lalu memasangkan cincin ke jari Maya. Aku mengenali kotak itu. Aku pernah melihatnya. Itu adalah kotak yang dulu kupakai untuk memberikan cincin hadiah ulang tahun pernikahan kepada Rizal. Mataku langsung dipenuhi air mata. Bukan hanya cintaku yang ia berikan kepada perempuan lain, tetapi bahkan simbol pernikahan kami pun ia gunakan untuk memulai hubungan baru. Malam itu, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan lagi diam. Aku akan mendatangi hari pernikahan mereka. Dan di depan semua tamu, aku akan membuka satu kenyataan yang selama ini disembunyikan Rizal. Karena sudah cukup bagiku menjadi istri yang terus dibohongi oleh alasan lembur. Sejak menghadiri acara lamaran itu secara diam-diam, hatiku benar-benar berubah. Aku sudah tidak lagi berharap Rizal akan jujur. Aku juga tidak lagi berharap ia akan mengakhiri hubungannya dengan Maya. Karena sekarang aku tahu, pengkhianatan itu bukan lagi sekadar hubungan terlarang. Ia bahkan telah merencanakan kehidupan baru bersama perempuan lain. Sementara status kami masih sah sebagai suami istri. Sesampainya di rumah malam itu, aku membuka lemari. Ku keluarkan map berisi semua bukti yang selama ini kukumpulkan. Foto pelukan di parkiran hotel. Foto mereka bergandengan tangan di kafe. Salinan formulir pendaftaran pernikahan yang sempat berhasil kupotret. Dan beberapa foto saat acara lamaran. Aku memandang semuanya cukup lama, lalu kusimpan kembali dengan rapi. Hari itu aku berjanji pada diriku sendiri. Kalau nanti aku berbicara, yang berbicara adalah bukti, bukan emosi. Beberapa hari kemudian, Rizal pulang seperti biasa. Ia bahkan membawa oleh-oleh. "Nih, katanya kamu suka." Aku menerima kantong itu. "Terima kasih." Rizal tersenyum. Lemburnya udah mulai berkurang. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berkata, bukan lembur yang berkurang, tapi waktumu untuk berbohong sudah hampir habis. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar dari Nina. "Ayah?" "Iya. Akad nikahnya hari Sabtu. Kamu yakin mau datang?" Aku menarik napas panjang. Aku harus datang. Bukan untuk balas dendam, tapi supaya tidak ada lagi perempuan yang hidup dalam kebohongan. Nina mengangguk. "Aku ikut sama kamu." Hari Sabtu akhirnya tiba. Aku mengenakan gamis berwarna biru tua. Sederhana, tanpa riasan berlebihan. Aku tidak datang sebagai orang yang ingin membuat keributan. Aku datang sebagai istri sah, yang berhak mengetahui kemana arah rumah tangganya. Gedung tempat akad sudah dipenuhi tamu. Suasana tampak meriah. Keluarga Maya sibuk menyambut para undangan. Aku melihat Rizal berdiri di depan ruangan, mengenakan jas berwarna putih. Ia tersenyum kepada semua orang. Senyum yang dulu hanya kuterima sebagai istrinya, kini ia berikan kepada perempuan lain.
Aku melangkah perlahan memasuki aula. Saat tatapan Rizal bertemu denganku, senyumnya langsung menghilang. Wajahnya mendadak pucat. Bibirnya bergetar. Ah, Alia? Ia berbisik pelan. Aku terus berjalan. Tanpa terburu-buru. Tanpa berteriak. Tanpa menangis. Rizal segera menghampiriku. Kamu ngapain di sini? Aku menatap matanya. Loh? Harusnya aku yang bertanya. Kamu sedang apa di sini, Mas? Ia langsung panik. Ayo keluar dulu. Kita ngobrol. Aku menggeleng. Kenapa harus di luar? Bukankah semua orang di sini juga berhak tahu siapa kamu sebenarnya? Suara kami mulai menarik perhatian tamu. Beberapa orang menoleh. Maya yang masih berada di ruang rias ikut keluar. Ia tampak kebingungan. Mas, siapa perempuan ini? Rizal tidak mampu menjawab. Aku memandang Maya, lalu berkata dengan tenang. Perkenalkan. Namaku Alia. Aku adalah istri sah dari laki-laki yang akan menikahimu hari ini. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Maya langsung membeku. Wajahnya berubah pucat. Apa? Ia menoleh kepada Rizal. Mas, dia bohong kan? Rizal hanya terdiam. Aku membuka tasku, lalu mengeluarkan buku nikah, kartu identitas, dan beberapa foto. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin menghentikan sebuah kebohongan. Aku menyerahkan buku nikah kepada ayah Maya. Beliau membacanya perlahan. Tangannya mulai bergetar. Beberapa tamu mulai berbisik. Keluarga Rizal pun tampak syok. Mereka rupanya juga tidak mengetahui bahwa Rizal menyembunyikan status pernikahannya. Ayah Maya memandang Rizal dengan wajah penuh kemarahan. Kamu bilang belum pernah menikah. Kenapa kamu bohong? Rizal menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia ucapkan. Semua bukti sudah berada di depan mata. Namun, masih ada satu kenyataan lagi yang belum diketahui siapapun. Satu pengakuan dari Maya, yang akan membuat Rizal benar-benar kehilangan segalanya. Bukan hanya calon istri keduanya, tetapi juga orang-orang yang selama ini masih mempercayainya. Suasana aula berubah menjadi sangat tegang. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi ucapan selamat. Semua tamu berdiri sambil memandang ke arah kami. Di tengah ruangan, Rizal hanya tertunduk. Wajahnya pucat. Ia berkali-kali mencoba berbicara. Namun tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Maya memegang buku nikah yang kuberikan. Tangannya gemetar. Ia membolak-balik halaman demi halaman. Matanya mulai dipenuhi air mata. Lalu ia menatap Rizal. Cek? Selama ini kamu bohong. Rizal mendekat. Maya? Aku bisa jelaskan. Namun Maya langsung mundur beberapa langkah. Jangan sentuh aku. Suara Maya bergetar. Kamu bilang belum pernah menikah. Kamu bilang hidupmu sendiri. Kamu bilang ingin membangun keluarga pertama bersamaku. Air matanya mengalir deras. Ternyata, aku hampir menjadi orang ketiga tanpa aku sadari. Ayah Maya menghampiri putrinya. Beliau memeluk Maya erat. Kemudian menatap Rizal dengan penuh kekecewaan. Kami membatalkan pernikahan ini. Keluarga kami tidak akan menikahkan anak kami dengan laki-laki yang memulai semuanya dengan kebohongan. Beberapa anggota keluarga langsung mengangguk setuju. Satu persatu tamu mulai meninggalkan aula.